ini kalau terangkan ke saya apa. Nanti uslub apa? Uslub khas Quran ya. Uslub niku tata bahasane khas Quran. Niki kasih London gitu, iling-ilingan sing hafal Quran ini. Nanti istilah, ya kalau dalam bahasa Quran, ya dalam ulumul Quran, semua istilah itu tidak ada yang tidak dikehendaki, termasuk masalah-masalah fisik, masalah-masalah yang kaitan fisik atau materi. Ini kalau contohnya kita ngayat niki, wa idza azaqna an-nasa rahmatan min ba'di dharra amassatum idza lahum makrun nabo fi ayatina qulillahu asra'u nabo makra inna rusulana yaksufuna ma tamkurun walladzi yusayyirukum fil barri nabo wal bahr hatta idza kuntum fil fulki wa jarayna bihim bi rihin thayyibati wa farihu bi ja'arihun asif. Misalnya jenengan naik kapal. Kapal itu mesinnya bagus standar, artinya sudah dicek ya baik baru. Fisiknya kapal juga bagus baru. Tentu dengan keadaan yang semuanya standar, kita ini ketika melaut itu akan yakin selamat. Ya, kemarin kasus Titanic. Ketika mesinnya bagus, kondisi kapal bagus, kita akan yakin apa? Selamat. Nah, Al-Quran cerita bahwa untuk selamat itu kan bersyarat, misalnya kalau berlayar pakai layar itu bersyarat birifin apa? Thayyibah, harus ada unsur angin yang kita kehendaki, cuaca yang baik. Sementara fakta dalam teori alam, ada El Nino, ada angin-angin yang gawat, ya, ada angin-angin yang potensi merusak, entah itu topan, entah El Nino, entah apa, entah angin puting beliung, entah apa. Jadi kalau balik ke teori ini Quran, nah ini yang nggak disadari manusia, dia tahunya mesinnya baik, kondisi kapal baik, cuaca sedang baik. Tapi Allah kan tetap mengendalikan cuaca yang buruk ini dalam kendaliannya. Dan setiap saat kalau Allah tidak berkenan, yang cuaca buruk ini yang dilepas. Kemarin malaikat sangar-sangar dijolong, malaikat rahmat ditarik. Nah, manusia itu tahunya yang dia lihat secara fisik bahwa sekarang yang dia alami adalah kapal baik, mesin baik, cuaca. Dia lupa ada satu kondisi, yaitu jahat hari pun asik, potensi ada bencana, ada bahaya dan sebagainya. Nah di sini Allah memperingatkan betapa setiap saat yang dialami manusia itu benar-benar di luar kendalinya. Ya di luar kendali. Makanya kalau ngecek Quran 30 juz ini kalau ngecek. Pada akhirnya yang paling benar itu dalam ilmu ya hanya orang-orang hakikat. Meskipun ilmu itu harus dibatalkan demi hukum karena bahaya kalau dipakai. Tapi pada akhirnya yang paling benar itu hanya ilmu hakikat, yaitu bahwa pada akhirnya kata yang paling abadi di alam raya ini hanya kata Allah, liane itu batal kabeh. Dzalika bi annahu huwal haqqu wa anna ma yakunu min dunihi huwal batil. Misalnya begini, ada ilmu Al-Qur'an yang semuanya itu bisa batal kalau lafaz Allah dibuang. Misalnya begini. Dan ini nyata ya, nanti diingat-ingat lagi sing apa lafaz Al-Qur'an. Misalnya begini. Allahul ladzi khalaqakum min dhafin tsumma ja'ala min ba'di dhafin quwwatan tsumma ja'ala min ba'di quwwatin dhafan wa shayba. Seperti ayat-ayat waladzi ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal afida qalilan atasyur. Anak kecil, orang kafir, orang ateis, orang apa saja itu tahu kalau proses manusia itu kecil, kemudian dia agak dewasa, terus kuat, umur 30 tahun, nanti 45, 50 mulai rendah, 70 tambah rendah, terus mati. Semua orang tahu. Tapi kenapa Quran cerita itu? Allah lah. Ya, jadi ilmunya di Quran hanya kata nyebut Allah itu. Allah lah yang menciptakan kamu dari kecil. Kemudian Allah pula yang dari kecil kamu beranjak besar. Allah pula yang menciptakan kamu kuat. Allah pula yang menciptakan kamu rendah. Dan nanti diterangkan lagi, Allah pula lah yang menciptakan kamu hidup. Dan Allah pula lah yang mematikan kamu. Allah pula lah nanti yang membangkitkan kamu. Sehingga ilmu Allah ini yang abadi. Lihatlah itu ilmu-ilmu yang didikte oleh hijab, oleh yang kita alami. Jadi tadi kalau bolak-balik matur, bahaya seorang pakar, seorang manusia, seorang siapa saja adalah percaya yang kita lihat. Misalnya begini. Ketika orang-orang kafir itu melihat tulang belulang yang sudah hancur, Aida kunna idzama warufatan aina lamakusuna kalkan apa? Jadi tidak. Masa kita jadi tulang belulang sudah hancur lebur nanti bisa dibangkitkan lagi.
Dia berpikiran janggal begitu kan karena berdasar. Tidak mungkin tulang yang sudah jadi tanah kemudian nanti jadi manusia lagi. Sebetulnya kalau bicara tidak mungkin, lebih tidak mungkin lagi adanya dia sebagai manusia dan dulu-dulunya tanpa materi, ya tanpa apa? Materi. Dia bicara tidak mungkin kan karena dia berpikiran masa tulang yang sudah hancur lebur nanti bangkit lagi. Caranya gimana? Dia lupa bahwa dirinya sekarang wujud itu dulu caranya gimana. Dia juga ada ikut mewujudkan dirinya sendiri, juga ada ikut proses dalam wujudnya dirinya. Mulanya dari pengiran anaknya manusia. Innama bahuikum ala anfusikum mata al hayatid. Yang menjadi kamu bodoh itu cara berpikir itu melihat materi. Mata itu materi. Ya. Cuma gitu namanya kesenangan dunia. Mata mut'ah mata itu materi. Makanya kalau dalam bahasa Arab asdul mata itu hanya mengambil apa? Materi. Ya. Cuma orang salah kaprah namanya mata itu sesenangan dunia. Al mata artinya apa? Materi. Hadihi matauna. Ini barang saya. Akhdul mata mengambil apa? Materi. Ini perlu cerita ilmu tauhid ya. Sehingga manusia ya terus begitu dia. Ketika dia berpikir masa sudah telulang bulan bisa apa? Hidup lagi dia janggal. Padahal harusnya lebih janggal wujudnya dia dulu juga tanpa asal usul. Misalnya manusia pertama Adam diciptakan dari tanah. Dia sendiri seorang profesor, doktor, seorang ulama, seorang kiai sama saja. Dia tidak tahu cara dia wujudnya dulu kayak apa juga nggak tahu. Tahu-tahu dia lahir butuh makan, butuh minum, butuh kawin, kasusnya akeh. Karena kasusnya akeh dan mikir agama nyoal nopo, aku ngurusi kasusnya dewe ra iso wae ngasus no kawin nopo. Ngono ku repot. Soal itu buat teori politik, buat apa ben wong ora mikir perkara liya urusan ente nak ngurusi awake dhewe rapper ora ngurusi apa? Wong liya. Ini penting kalau terangkan. Lah dalam tradisi Quran itu begitu terus. Misalnya di surat Al-Mulk, "Qul ara'aytum in asbaha ma'ukum ghoran fama ya'tikum bima'in ma'in." Andaikan setiap saat air itu saya tarik, kamu mau apa? Tapi manusia cara berpikir kan saya haus dan bisanya ndak haus kalau minum air. Dia tidak pernah mikir dia didesain haus itu karena apa? Dia punya konstruksi tubuh yang harus haus dan konstruksi tubuh yang harus haus itu butuh air. Itu semuanya Allah menciptakan itu. Allah bisa merubah dari desain awalnya desain berubah. Kalau berkali-kali menerangkan, jangan katakan kalau orang pornografi itu menjadikan sahabat. Gus, jenengan wong blodor ketok susune pupune mesti wong sahabat. Itu tidak mesti. Sekarang yang blodor itu wong Afrika sing delok sampeyan Melayu. Karena desain saraf sampeyan tidak akan sahabat sama orang apa? Afrika. Sampeyan andelok misine ke Afrika, sing paling ayo janggal ayune nang ndi. Ya karena desainnya memang desain sampeyan beda dengan desain Afrika. Kamu tidak bisa nyifati bahwa kotoran manusia itu menjijikkan. Ini kotoran manusia mesti menjijikkan. Desain hidung manusia didesain jijik. Tapi ayam didesain itu menarik. Seorang ayam pizza. Paham ya? Lah manusia kebodohan. Ayam memang kotoran manusia. Jadi ayam manusia bodoh lagi. Manusia mesti bodoh. Akal-akalan nih gampang. Iwak gede mangan uget-uget, mangan cacing, sesuatu yang menjijikan. Iwak-iwak tengkali, iwak pakanannya, iwak lele, pakanannya barang-barang jauh, manusia jorok. Tapi ketika jadi iwak lele, sifat. Jadi manusia akal-akalannya gampang. Dari pangeran innama bahyukum ala anfusikum mata al hayatid. Tidak pernah tahu dia cara berpikir, tidak pernah komprehensif, tidak pernah sempurna. Lalu tidak tahu sempurna nyongkok bener. Nyongkok apa? Yang tambah pintu meneh. Tambah apa? Wong kemiskinan dari perkara kawin siri sing cek duwe bapak yo kere-kere. Iku bapake yo utang ya tercatat ning kau. Yo kuwe kere. Padahal tercatat. Nanti kalau siri tidak bisa maris bapak ono lar bismillah ora sing diwaris kere. Sing diwaris itu apa? Misalnya kalau rukun pasti diwaris apa? Iku ya tercatat resmi ya didongani kiai kami ini kere tetep napa ngono kere kok dikae-kae ben apa itu kan terus repot manusia lah sing diri ya potensi ini wis kere kok diri suara kere kok digawe apa
Bojo sitok ora kelar ngrumat napa? Poligami lah, sing di poligami penggemar ya ora dilapoki ora dan berburu lewat dukun. Senenge lewat napa? Paham ya? Jadi potensi-potensi yang di sekeliling kita itu semuanya itu hijab. Dan hijab ini hanya orang-orang tertentu yang tahu bahwa ini cuma nopo hijab. Bahwa manusia itu cara berpikir dihalang-halangi oleh yang di sekelilingnya, yaitu materi-materi yang kita lihat terus. Yaitu tadi misalnya karena kita sebagai manusia didesain melihat itu butuh mata. Ya, kalau lapar itu butuh makan, kalau haus itu butuh minum. Desain ini kemudian jadi hijab. Kalau tidak minum ya tetap haus, kalau tidak makan ya tetap lapar. Itu hijab, berpikir gitu itu berpikir bodoh. Harusnya ada gitu. Allah lah yang mendesain kita untuk sementara ini di dunia ini. Kalau tidak makan kita lapar. Tapi Allah sendiri yang mendesain. Tapi suatu saat desain kita ini bisa dirubah. Ya, desain kita nopo bisa dirubah. Tidak usah butuh makan ya sudah kenyang, tidak usah butuh minum ya sudah tidak usah. Makanya Rasulullah selalu mengingatkan desain-desain khas kekudrahan Allah yang mutlak. Misalnya Nabi cerita, nanti orang yang minum haudi, kanjeng Nabi itu punya al-haud, punya telaga kausar. Nanti siapa saja yang minum telaga kausar saya, satu minuman saja nanti tidak akan haus selamanya. Itu mungkin sekali, karena kita sekarang haus ya karena didesain haus. Kalau desainnya dirubah ya enggak. Nah, desain ini nanti oleh manusia malah jadi hijab. Jadi tadi kalau kita berpikir undang-undang pornografi, kalau orang mencontohkan payudara dan paha, maka bikin birahi. Birahi itu pornografi. Oke, atas nama aturan syariat kita sepakat. Ya, atas nama aturan syariat. Tapi atas nama ilmu hakikat ya enggak, yaitu tadi. Sekarang orang Indonesia sama orang Indonesia, mbok pakaian berukut nak serahin mata keranjang tetap sahabat. Wong Afrika kon udah kowe lari. Paham ya? Berarti kenapa ini pornografi malah bikin orang lari, dan bikin orang birahi dan malah apa? Gue nak bilang yang Afrika sana pemerkosaan gak janggal, kok iso mulut diperkosa. Tidak aku enak gitu kan, kita orang sampean gitu. Sama orang Afrika dulu orang kita diperkosa ya janggal. Wong kok kapur tempat kok duluan. Lalu coba, sama ditambahkan orang timika diperkosa. Padahal mengangguk, kenapa? Kotaknya mengangguk kotekan. Kok itu orang saling memperkosa? Padahal sampai roh Melayu. Itu jelas pernah. Itu karena desainnya beda. Dari awal saraf yang diciptakan pada orang Jawa dengan desain yang pada orang apa? Irian orang Afrika beda. Nah, kita harus ingat terus bahwa semua itu karena hasil desainnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau tidak kita akan jungkir balik cara berpikir koyok kafir-kafir Mekah. Kira berpikir aida kunna idoma warufatan aina lama khusuna kalau kenapa jadi. Mulanya ketika wong kafir ngomentari Muhammad itu wong aneh. Mosok balung wis ajur sok ben iso ditangekno meneh. Terus jawabnya pangeran wa in ta'jab fa'ajabu qauluhum idza mitna wa kunna turaban. Kalau sama-sama aneh menungso. Aneh-aneh pangeran sing gawe donya iso ngatur saenake. Luwe aneh meneh kowe ra melok gawe donya kalau komentar. Pak, dari pangeran mbak intajab ya Pak aja ku kok padha-padha aneh-aneh kowe ora melok ngatur donya kok melok napa? Komentar. Lalu kula sering ditakoki mahasiswa filsafat. Katanya semua sudah kehendak Allah. Kenapa ada surga dan neraka? Karep-karepe dhewe dihisab-hisab dhewe. Lah iku anakku kowe, ora melu duwe donya kok melok mikir. Lah pangeran duwe karep-karepe dhewe dilakoni dhewe bener ndekne sing duwe karep ben dilakoni dhewe. Lah ora melok duwe donya, ya ora melok duwe karep. Kok malah nyokal, malah aneh. Aneh kowe pangeran jam. Kowe aneh kowe timbang ambek. Tapi ini tetap aneh kan ndak adil gini-gini. Lah ya aneh kowe, kowe ku makhluk kok nyokal sing gawe. Tetap aneh kowe. Lalu dari Quran, aneh wong kafir timbang aku dari pengiran. Aku muni wong wis jantur leburan tak tangek wong aku nyatane iso dari pengiran. Lah kowe. Iku sing disebut ning surat napa Kahfi ma asyatuhum khalqas samawati wal ardi wala khalqana anfusi. Menuso iblis melete-lete komentar terus. Padahal saya tidak pernah menyaksikan reputasi mereka. Pas tahu gawe langit ora melok ngewangi. Pas tahu gawe bumi ora melok ngewangi. Bahkan pas aku gawe awake dhewe lho dekne lho kepentingan
kepentingan awake dhewe lho ora melok ngewangi. Lho ngono kok saiki ngewani aku. Ma asyadtuhum khalqas samawati wal ardi wala khalqan anfusi. Menusa jin kabeh iku ora melok-melok pas tau gawe langit bumi. Gak ngewangi blas. Bahkan untuk kepentingan dirinya sendiri ora melok napa? Mulai dari teori ini, benar cerita ini ngaji kula ini pas surat Taubat, pas surat napa? Taubat. Ketika wong munafik dikon perang ra gelem, alasane demi bojone. Iku pangeran gak trimo alasan ora malah perang mergo rumah bojo anak cara pangeran ra trimo. Karena dalam bahasa Tuhan, enggak ada kamu punya anak istri itu udah ada. Bojo mesti gawe itu. Ngrapi bege cukup 20 tahun, mbok keloni cukup 20 tahun. Sing gawe mulai cilik ning kandungan yo pangeran. Sing gedhe nang apa? Modal mau ngeloni tok wae ngrasa malah kowe ku wong paling ra berhak nek mati wong wedok kudu ndung ra melok ngrumat, ra melok gedhekno, ra melok ngekeki nafas, ra melok ngekeki ayu, ra melok ngekeki macam-macam. Kowe karek nek mati tok cangkem. Cangkem. Dari wong. Paham ya? Gusti tak tinggal bojo kula sepundi. Lho kok ngono? Nak kowe darani cai kuwek hanya karena bojo, lah aku pangeran malah bujute wekku ya cara pangeran. Sebab itu Tuhan tidak bisa menerima alasan sagolatna ambaluna apa? Gusti saya ada ikut perang karena sibuk ngurmat keluarga saya. Kakak saya ini batal demi hukum cara pangeran. Kita ngarepe pangeran ini soya saya ini batal. Mulane cara tasawuf dosa paling gede dosa anania. Muni soya saya itu mari. Kenapa? Anania karena batal. Bahasa manusia di depan pasti batal itu tadi. Gusti, kalau nak perang anak pulau sepundi, bojo pulau sepundi. Ini ngarep sing duwe itu jadi muni wae ku. Kowe wis dibujuk biasa. Perkara dicatat ning kawah ngono to. Paham ya? Sing gede lho sapa? Sing ngekeki nafas sapa? Sing ngekeki kehidupan sapa? Kan pangeran kan. Nah, kowe ngomong ngono ning wong liya bener iku bojomu dibanding wong liya itu. Tapi iki ngomong ning ngarepe pangeran. Dan ini yang nggak disadari, ya. Aturan-aturan syariat fikih yang ketat kadang melupakan ilmu hakikat yang di sini, sehingga runtuh. Semua kebenaran terjadi akhirnya runtuh karena ada berkas-berkas syariat yang dari hijab. Nah, sebab itu ulama-ulama yang top-top dulu mesti menyisakan hakikat, meskipun hakikat atau ilmu yang nggak bisa dipakai, tetap apa ya, meskipun hanya seberkas-berkas pun itu tetap diajarkan. Karena bahaya sekali kalau hakikat ini apa iya, bahaya. Meskipun kalau hakikat dipakai secara ekstrim juga bahaya sekali. Kayak kasusnya Husain Al-Hallas, kasusnya Siti Nawawi, dan itu bahaya sekali. Karena nanti kalau dipakai secara ekstrim juga akan bahaya. Tapi Quran biasanya cerita itu biasanya ya syariat ya kayak tadi misalnya orang pergi ke laut. Dia ketika melihat mesin kapalnya standar, dia akan terbius oleh fisik yang standar semua. Ngira kelas, dia lupa banyak hal di luar kendalinya dia. Misalnya tahu-tahu ada ombak besar di luar kendalinya dia, ada angin topan, puting beliung di luar kendalinya dia. Misalnya pilot juga sama, pesawatnya standar apa-apa standar, tapi tahu-tahu dia ngeluh, dia darah tinggi atau jantungan pingsan mau apa? Diganti kopilot itu mau pisan mau apa? Mudah sekali kalau Allah merubah keadaan.